Ini Koar, ini gimana ya pendapatnya kan? Kan BWF kan rencana kan, masih ada rencana lah ya. Setelah Olimpiade, ya mereka masih mau berusaha merubah skor lagi ke 11-5. Nah, kalau itu sampai terjadi, Badminton is back. Halo semuanya, selamat datang di Badminton Show edisi ke-7. Kali ini kita mendapatkan narasumber yang sangat keren nih dari Coach Aryono, yaitu pelatih ganda putra Indonesia. Nah, sebelum kita kenalan sama Coach Aryono, atau mungkin teman-teman udah kenal semua, kita kenalan dulu sama 5 orang badminton lovers yang beruntung untuk ngobrol langsung sama Coach Aryono. Kita sapa dulu, yang pertama ada Andrew Jonathan Jaya. Halo Andrew, bisa dengar suara Minky? Halo, Min. Bisa? Udah bisa ya suaranya? Oke. Ya, bisa, Min. Oke, mantap. Kita langsung ke Fahmi Adam. Halo, Fahmi Adam. Halo, suaranya sebenarnya sebelum masuk ya. Halo, Fahmi Adam. Suaranya sepertinya error lagi. Nanti dibenerin dulu ya. Kita langsung ke yang lain dulu deh. Kita ke Wahyu Aditya. Halo, Wahyu Aditya. Bisa dengar suara Minky? Oke, bisa. Halo Minky, halo Coach. Wah, ini masih kerja ya ini ya? Iya, masih di kantor. Wah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih udah menyempatkan di sini. Lalu ada Gabriela. Sama-sama. Halo, Gabriela. Halo, halo Min, halo Coach. halo, halo. Halo. Badminton lovers yang terakhir ini seorang ibu rumah tangga nih, keren nih, tapi masih mengikuti bulu tangkis. Halo Mbak Lucy. Halo. Ya, apa kabar Halo. Mbak Lucy? Halo Kocar, Korudi. Halo. Oke. Kabar baik Udah semua. masak nih Mbak Lucy. Udah. Wah, luar biasa. Nah, seperti yang teman-teman tahu, selain 5 badminton lovers juga ada orang spesial yang selalu menemani kita. Halo Ko Rudi, apa kabar? Wah, baik. Wah, rapi sekali Ko. Oke, nah, bintang tamu utama kita kali ini ada Coach Aryono, pelatih dari ganda putra Indonesia. Halo Coach Aryono, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik. Terima kasih. Oh, ini lagi di rumah ya, Coach? Di rumah, baru pulang dari Cipayung barusan. Oh, gitu. Nah, Coach Aryono sekarang karena ada pandemi COVID-19 ini, kegiatannya apa saja? Mungkin bisa diceritakan. Saya waktu anak-anak pulang dari All England itu, kita dirumahkan, ya, karena ada pandemi itu selama 3 minggu. Setelah 3 minggu itu kembali kita beraktivitas seperti biasa. Semua ya, bukan saya aja ya, atlet juga sama. Hanya saja porsi latihannya tidak seperti biasanya, dikurangin lah. Mungkin bisa diceritakan, Coach, gimana porsi latihan yang perbedaan antara yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya? Kalau sebelumnya kan kita ada target. Ya, jadi kalau target itu kan berarti ada periodisasi ya, kapan latihan fisik berat, kapan teknik yang berat gitu. Nah, karena ini kan pertandingan belum tahu kapan kan ya. Sampai sekarang belum ada kepastian. Yang sudah pasti kan cuman Thomas Cup dan Uber Cup di Denmark nanti di bulan Oktober ya. Jadi sekarang ini latihannya lebih kepada menjaga maintenance saja anak-anak supaya fisiknya tidak hilang, touch untuk pukulan feelingnya tidak hilang itu. Oh, jadi masih tetap latihan ya, Coach?
Latihan, cuman biasa kan 1 hari 2 kali ya, pagi sore. Sekarang ini latihan 1 kali aja. Nah, waktu bulan puasa ini kita latihan sore. Jadi anak-anak lebih memilih sore karena dekat ke waktu buka puasa ya. Jadi latihan 1 kali aja selama bulan puasa. Oh begitu. Jadi porsi latihannya udah dikurangin ya coach. Udah kurangin. Apalagi ini bulan puasa ya lebih kurang lagi. Jadi Nanti hari-hari anak-anak terakhir ya latihan ya, anak-anak. latihan, masih latihan. Enggak, hari ini terakhir kan? Hari ini terakhir, besok libur sampai nanti hari Kamis lagi baru masuk. Nah tadi Nah, kan keluar. katanya Coach Aryono tadi kan karena memang masih belum tahu kapan turnamen yang tercepat yang akan dilaksanakan, kan berarti akan ada gap sekitar 5 bulan atau 6 bulan. Nah untuk Coach Aryono sendiri, bagaimana caranya Coach Aryono untuk tetap memikirkan kondisi atau performa dari men's double itu sendiri, Coach, untuk meningkatkan performa dan menjaga stamina-nya bagaimana, Coach? Waktu kemarin ini kan karena ada bulan puasa ya, jadi emang porsi latihannya itu berkurang jauh sekali ya. Nah mungkin nanti mulai bulan Juni kita akan tingkatkan sedikit, karena kan dengar-dengar sih di bulan Agustus sudah mulai, dengar-dengar ini ya, tapi belum pasti ya. Kemungkinan di bulan Agustus akan sudah mulai pertandingan. Jadi kita mulai di Juni itu kita akan tingkatkan sedikit-sedikit, karena kalau kita langsung dinaikkan porsinya ke intensitas yang tinggi, kan kemarin baru bulan puasa. Jadi latihannya kan tidak seintensif seperti biasa, jadi step by step lah kita naikkan. Oh, begitu ya. Ternyata strateginya ada strategi tersendiri untuk menjaga performa dan stamina-nya ganda putra. Ya. Nah sebenarnya Coach Aryono kan untuk badminton lovers yang sekarang itu lebih dikenal sebagai seorang pelatih ganda putra. Nah sebenarnya Coach Aryono kan sebelum menjadi pelatih sudah menjadi pemain terlebih dahulu nih. Tapi mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang masih belum tahu. Bahkan Coach Aryono dulu pernah bermain dan pernah meraih medali perunggu di World Championship tahun 1993. Nah itu mungkin bisa diceritakan Coach, gimana pengalaman saat menjadi pemain? Dulu saya memang pertama kali masuk pelatnas itu di ganda putra ya. Ganda putra, tapi karena prestasinya kurang baik, malah lebih bagus di ganda campurannya. Jadi waktu itu 86 saya masih main di ganda putra sampai tahun 90 atau 91 gitu. Baru saya pindah ke ganda campuran. Itu yang pertama kali ada ganda campuran di pelatnas. Waktu itu kan cuma 4, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Ganda campurannya hanya untuk selingan aja. Nah, waktu itu tahun 90 atau 91 saya lupa. Itu pertama kali ada ganda campuran. Waktu itu yang melatih Ci Imelda. Nah, waktu itu prestasi tertinggi memang di kejuaraan dunia itu tahun 93 menghasilkan medali perunggu. Nah, berarti untuk momen saat menjadi pemain saat ini yang sampai diingat sampai saat ini, waktu berlaga di kejuaraan dunia 1993 itu ya, Coach? Ya, di turnamen-turnamen lain juga ada hasilnya lumayan bagus. Cuman untuk level tertinggi di kejuaraan dunia itu ya dapat perunggu aja. Nah, untuk pertama kalinya waktu itu kan mixed doubles pertama kalinya diselenggarakan. Nah, sebagai atlet yang salah satu atlet yang berkecimpung dalam dunia atau dalam sektor mixed double, itu menurut Coach Aryono bagaimana sih perbedaan antara permainan mixed double dengan men's double? Kalau men's double itu kan lebih menekankan kepada speed, power, ya, dua-duanya pemain ya. Karena kan kita laki-lakinya men's double kan dua-duanya. Tapi kalau untuk di mixed double itu, kita ada satu yang harus kita lindungi, perempuannya. Jadi kita harus melindungi pemain kita dengan membelikan bola-bola yang mudah buat perempuannya, ya, buat partner kita. Tapi di satu sisi lagi kita juga bisa mengincar
dari lawan yang punya kelemahan juga karena di perempuannya itu. Jadi lebih apa namanya? Lebih berpikirlah mainnya kalau di ganda campuran. Tapi Koar dulu kan terbalik ya. Kayak dulu kayaknya Ferawati melindungi si Edi Hartono kayaknya dulu. Itu kasus lain itu. Tapi Saya masih ingat tuh. benar itu, Itu yang apa? benar itu begitu. Yang benar itu Iya. yang laki, yang benar yang perempuan. Tapi nggak selalu begitu. Seperti Butet dengan Owi kan, Butetnya dominan juga. Tapi Itu juga sistem inilah tentu pemain aja. India Satu dua juga. pasang. Iya. Pemain India juga sama kan, Aswini kan. Kemarin dia Ya, ngomong ya. kan dia lebih suka di belakang. Padahal pemain mix, Ya, biasanya kan ya. dia di Karena- depan. Ya. Karena memang mungkin asli ini kan pemain belakang. Ferawati juga pemain belakang. Tuh. Oh, untuk kalau Coach Aryono sendiri itu sebenarnya awalnya memang ingin di ganda putra atau sebelumnya ingin main di tunggal atau bagaimana sih Coach untuk awal karirnya? Awal karir waktu itu dipilih oleh Pak Kokris ya, Christian ya, untuk masuk di ganda putra. Cuman ya karena itu prestasinya kurang bagus, lebih bagus di ganda campurannya, waktu itu ditarik sama Ci Imelda, diajakin, ayo kita main mix. Nah itu pertama kali ada mix double. Oh begitu. Jadi emang adaptasinya butuh adaptasi untuk dari skema permainan, lalu untuk strategi juga. Nah untuk yang jadi pelatihnya itu kan kalau emang dulu Coach Aryono memiliki banyak pengalaman dan prestasinya lebih mentereng di mix double, tapi kok sekarang di men's double Coach jadi coachnya? Saya pernah juga pelatih di ganda campuran dengan Richard Mainaki ya, jadi asistennya Richard. Di ganda putri juga pernah. Jadi yang paling penting kan di permainan ganda kurang lebih perbedaannya terlalu jauh. Ya. Apalagi Kalau kalau di ganda putra saya lebih bisa leluasa. Bisa leluasa karena untuk ganda putra itu untuk cetaknya gampang. Jadi disuruh apapun jadi mereka siap gitu. Nah, kalau sudah ganda semua ada nggak? Ada keinginan nggak mau apa? Mau jadi pelatih tunggal gitu? Tunggal. Oh, bukan bidangnya. Tapi dicoba boleh Ganda sekali. sudah. Sekali dong tunggal. Karena dulu awal-awal main kan semua di tunggal. Iya, makanya. Klub itu kan di tunggal. Jadi punya, ya sedikit-sedikit punya lah dasar-dasarnya. Tapi dulu kan Koer sama si Elisa ya, nggak salah ya. Pernah ranking 1 dunia kan ya. Betul. Berapa lama itu ya? Betul. Dengan Elisa. Berapa lama itu? Ya itu dari 91 sampai 94-95 itu saya berpensiun. Wah. Soalnya Berarti tidak Coach banyak BL tahu ya. 3-4 tahun. Ya, soalnya ya tidak banyak orang Kenapa? BL tahu bahwa ya kan Koer pernah ini kan ranking Belum 1 ada. kan. Ya, Nah Coach Aryono yang sekarang sudah menjadi pelatih dan dulunya pernah bahkan katanya Rudi tadi menapaki ranking 1 dunia dan medali perunggu di World Championship. Menurut Coach Aryono sendiri, enakan mana nih Coach? Enak jadi pelatih, apa enak jadi pemain? kalau enak sih jadi pemain ya. Tapi ya apa namanya? Masing-masing juga ada enak nggak enaknya lah. Gimana Ya tuh kan Coach? kalau pemain kan nggak bisa main terus, harus berhenti. Kalau udah berhenti kan kita mau kemana? Saya kebetulan kurang bisa bisnis, jadi saya pelatih. Passionnya ke situ. Wah, luar biasa. Nah ini kebetulan ada juga pertanyaan dari Andrew yang related sama pertanyaan tadi. Halo Andrew. Halo Min, halo Coach. Halo Andrew. Salam Coach. Ya halo. Ya, Coach, ada pertanyaan nih Coach. Sebagai pelatih ganda putra Indonesia nih, tentunya kan bebannya berat ya Coach ya. Ya. Nah, gimana sih Coach suka dukanya nih menjadi seorang pelatih ganda putra Indonesia? Ya memang untuk di ganda putra ini kan salah satu yang diandalkan oleh PBSI ya. Jadi memang bebannya ada. Cuman kita berusaha semampu kita ya tentu saja dengan pemain ya. Kalau misalnya kita bisa menghasilkan sesuatu bagi PBSI, bagi
bagi bangsa, bagi negara ya kita sangat bersyukur. Tapi kalaupun kalah, kita harus evaluasi terus, gitu. Udah cukup nih, Andrew, udah sangat menjawab pertanyaannya Coach. Sangat menjawab banget nih. Wah, mantap. Nah, Coach, Gimana? mungkin beberapa sudah sangat menjawab Coach katanya pertanyaannya. Nah, mungkin beberapa badminton lovers juga pada pengen tahu nih Coach. Kalau untuk di ganda kan yang main 2 orang nih Coach. Jadi harus Ya. dicari pasangannya. Nah, untuk menentukan pasangan ganda putra misalkan Kevin dipasangkan dengan Markus. Wah, cocok nih. Nah, untuk menemukan pasangan dan kecocokan itu bagaimana sih Coach metodenya? Yang pertama, satu pasangan itu kan ada satu pemain depan, satu pemain belakang. Ya, nanti kita di latihan dipasang. Jadi dicoba di latihan dulu. Tapi intinya itu kayak seperti Kevin kan dia lebih banyak di depan, pemain depan ya. Markus pemain belakang. Begitupun Hendra dan Aksan. Jadi waktu latihan kita coba pasangan-pasangan yang lain pun begitu. Jadi ada pemain belakang, ada pemain depan. Oh, jadi harus ada pemain depan dan harus ada pemain belakang gitu. Gimana kalau misalkan nih Coach, ada pemain depan dua-duanya, misalkan Kevin dipasangkan dengan Hendra, itu efeknya gimana Coach? Ya kemungkinan untuk serangannya tidak akan begitu mematikan. Bisa. Cuman ya harus punya kelebihan lain, misalnya defense yang harus lebih kuat, ataupun juga fisik yang lebih kuat. Karena kan untuk mematikan lawannya jadi lebih sulit begitu. Oh, ternyata memang strategi dari pemasangan atau observasi dari Coach Aryono ini salah satunya membuahkan men's double ini menjadi performanya sangat baik dan sangat konsisten sampai sekarang, dan bahkan menurut saya memang salah satu sektor yang sangat diandalkan di Indonesia. Nah, untuk menurut Coach Aryono sendiri, bagaimana sih Coach untuk pasangan-pasangan di men's double ini untuk permainannya tetap baik dan untuk agar tidak mudah dipelajari lawan, jadi bisa konsisten sampai seperti ini, Coach? Yang paling penting itu menurut saya di latihan ya, karena bagaimanapun sekarang setiap negara kan punya teknologi sendiri ya, jadi dia video permainan kita, jadi kita tetap harus konsisten dengan apa yang kita miliki, yaitu di latihan itu latihan keras. Jadi kuncinya adalah latihan ya, Coach. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Rudi dulu mungkin mau ngomong? Nggak, mau tanya ini aja. Nah, sekarang kan ada penundaan kan, Olimpik kan. Nah, kira-kira gimana nih, apa strateginya nih, untuk yang akan datang? Kan Hendra Aksan kan sudah tambah 1 tahun lebih tua. Nah, itu gimana tuh strateginya dari Departemen Ganda Putra itu? Sebetulnya Olimpik ditunda ini ada positif dan negatifnya. Ya, kita ambil yang positifnya dulu. Positifnya dulu, kita ambil contoh di Kevin dengan Gideon. Ya, pertemuan dengan Yuta dengan Endo, beberapa kali pertemuan, kita tidak pernah menang ya, yang terakhir itu. Nah, diharapkan untuk setahun ke depan ini, kita diharapkan bertemu beberapa kali lagi, jadi lebih mengenal lagi permainan mereka, bisa tahu kelemahan mereka. Ya. Tapi negatifnya mungkin buat Hendra Aksan, karena kan waktunya mundur 1 tahun, dan usia mereka otomatis bertambah 1 tahun. Ya. Tapi menurut saya, seorang atlet, apalagi Hendra Aksan itu bisa menjaga kondisinya, disiplin dirinya bagus. Jadi menurut saya tidak masalah. Saya ambil contoh seorang petinju seperti Pac-Man ya, dia usianya udah di atas 40, tapi karena dia bisa menjaga kondisi, apalagi petinju kan lebih capek. Jadi untuk Hendra Aksan, karena kedisiplinannya mereka, ya tidak masalah menurut saya. Tapi kalau kita lihat ya rata-rata
ini ya orang Eropa kayaknya lebih ini ya, makin tua kayak ini ya, makin bagus ya kayaknya ya kalau pemain Eropa rata-rata ya. Kenapa ya bisa gitu ya? Eropa kan memang untuk mulainya mereka prestasi itu di usia-usia di atas 25 tahun. Jadi mereka emang terlambat. Jadi otomatis perjalanannya lebih lama. Jadi usianya usia 35 seperti Matias Mu kan udah hampir 40 ya. Iya. Nah, itu karena mereka disiplin latihan, mungkin karena dia bisa menjaga makanannya, disiplin latihannya, disiplin kehidupannya gitu. Jadi mereka lebih awet lah. Nah, demikian juga dengan Aksan dan Hendra. Mereka bisa menjaga diri sendiri. Jadi mudah-mudahan aja tidak masalah untuk tahun depan. Amin, Nah, amin. menyambung dari pertanyaan Kurudi tadi kan memang karena ada ditundanya Olimpiade ini jadi akan berefek pada semua pemain dan semua negara. Nah, menurut Coach Aryono sendiri, kira-kira negara atau pemain mana yang bisa dikategorikan diuntungkan dengan situasi ini dan mana yang dirugikan dari situasi ini? Mungkin semua negara ada untung ruginya ya. Untungnya mereka masih bisa mempelajari kelemahan-kelemahan pemain-pemain kita. Ya, mungkin latihan waktunya lebih bisa panjang lagi. Ya ruginya itu yaitu nambah 1 tahun lagi, waktunya lama lagi. Persiapannya semakin panjang ya, Coach ya. Bagaimana? Persiapannya semakin panjang jadinya. Ya, betul. Jadi kita harus ngurang lagi untuk waktu periodisasinya ya. Jadi untuk persiapan kesananya lebih panjang lagi. Jadi kita harus atur waktu pertandingan sebelum Olimpiade gitu kan. Nah, Coach kan sendiri sebagai pelatih, selain mendampingi saat pelatihan, memberikan program pelatihan, pastinya juga mendampingi anak didiknya di pertandingan-pertandingan waktu mereka di turnamen. Nah, ini kebetulan dari Mbak Lucy ada pertanyaan menarik nih tentang ini. Mbak Lucy, halo? Ya. Halo, ya. Ya. Coach Ar mau nanya nih. Ya. Bagaimana perasaan Coach Ar saat anak didik yang Coach Ar dampingin di lapangan berada dalam tekanan dan karena poinnya tertinggal, dan apa yang Coach Ar lakukan untuk memperbaiki situasinya? Ya, pastinya setiap pertandingan kita kan, apalagi kalau tertinggal begitu poin, saya pastinya setiap pelatih mungkin akan ya tegang lah ya. Cuman kita tidak boleh memperlihatkan ketika ada main. Jadi kita harus tenang, berpikir, kita teriak-teriakin mereka, strategi kita kasih kan. Sekarang boleh bicara kalau sedang tidak rally permainan ya, kita boleh bicara, kita bisa teriak-teriakin mereka. Misalnya, ayo semangat, atau kalau saya bilang hawanya naikin lagi, hawanya naik itu jadi supaya mereka tetap semangat begitu. Begitu kurang lebih. Dan tentunya ya pasti ya kita tetap pasrah berdoa ya. Berarti perasaan coach juga sama ya dengan BL-BL yang lagi nonton streaming atau nonton di TV ya? Sama, cuman kadang kelihatan kadang enggak ya. Lumayan tegang. Tapi kita berpikir terus di lapangan. Nah, kalau mau pertandingan Koar, ya, kira pertandingan mana nih yang menurut Koar paling menegangkan yang pernah Koar alamin? Waduh, hampir setiap pertandingan tegang ya, karena kan saya ambil contoh ya, Kevin Gideon itu waktu dia tahun 2016 kalau salah ya, dia juara 8 kali itu 8 kali 9 kali ya. Itu bukan berarti mereka menang mudah, enggak. Mereka hampir kalah, bisa menang, hampir kalah, poin-poinnya kritis begitu bisa menang gitu. Jadi tidak bisa dipilih yang mana yang paling tegang. Setiap pertandingan pasti tegang. Wah, ternyata Coach Sharon ini sama-sama tegang ya, sama kita semua itu kayak sama-sama jantung diperas gitu ya kerja di sana. Sama lah. Nah,
selain mendampingi di lapangan, juga mendampingi di latihan, tentunya Coach Arono ini kalau misalkan kita lihat nih di Instagramnya Coach Arono atau di Instagramnya Mbak Awit atau di Instagramnya pemain-pemain ganda, ini sering juga ngobrol atau hangout bareng pemain ganda putra. Nah, ini ada satu pertanyaan juga dari Fahmi. Halo Fahmi. Fahmi, bisa dengar? Kayaknya suaranya masih nggak masuk. Boleh dicopot mungkin headsetnya. Kita coba lagi. Halo Fahmi. Halo. Nah, oke, sip, masuk. Halo. Silakan. Halo, selamat malam Coach. Malam. Perkenalkan, saya Fahmi dari Medan. Ya. Saya ingin bertanya Coach, Ya. bagaimana Coach membina hubungan ke sesama pemain agar hubungannya harmonis di antara pemain-pemain tersebut, dan mengapa ganda putra Indonesia itu bisa potensinya itu lebih dari negara lain? Apa resep-resepnya atau metode pelatihan yang coach berikan kepada pemain itu apa? Terima kasih, Coach. Tadi keputus apa ya? Waktu setelah bagaimana membina hubungan antar pemain, tadi keputus sedikit. Ya. Oh. Kenapa gitu pemain ganda putra Indonesia lebih hebat dari negara lain? Apa metode-metode yang coach berikan ketika latihan atau resep-resepnya gitu, Coach? Tadi yang pertanyaan pertama, bagaimana membina hubungan baik antar pemain, antar pelatih, pemain dengan pelatih. Jadi pelatih itu kan bukan sebagai hanya untuk melatih saja. Jadi kita sebagai teman, sebagai kakak, sebagai pelatih, sebagai ya semuanya lah. Jadi dalam lapangan kita ya sebagai pelatih, tapi begitu di luar lapangan kita ya teman. Ya makanya saya sering ajak makan sama-sama gitu waktu pertandingan juga. Karena kita sama-sama makan juga jadi makanan terkontrol kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Metode yang metodenya. Kita punya program ganda putra itu kan saya bersama dengan Coach Harry ya sudah menyusun program. Ya, jadi kita terutama saja latihan pasti lebih keras lah ya. Dan Coach Harry dengan saya evaluasi setiap pertandingan, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi kita perbaiki waktu latihan itu. Gitu. Oke, cukup menjawab Fahmi? Cukup, Min. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, tadi kan Coach Arono juga menyebutkan bahwa Coach Arono ini berkolaborasi dengan Ko Heri. Bahkan kalau untuk badminton lovers nih, bahkan sampai ada julukan khusus buat Coach Arono. Naga air sama Coach Naga api nih. Gimana Mati Coach dong itu, apinya. Saya juga nggak tahu tuh apa julukan naga api, naga air dari mana ya. Tapi kalau saya sendiri kan memang saya lahir di tahun naga ya. Oh iya gitu Coach ya. Ya saya naga dan saya emang suka minum air banyak. Jadi mungkin orang julukan saya naga air gitu. Pertamanya kan begitu. Oh gitu ya Coach. Nah, karena adanya dua Coach Naga ini, Coach Naga Air dan Coach Naga Api, bagaimana sih Coach Naga Air dan Coach Naga Api ini berkolaborasi atau bagi tugas atau bagaimana untuk mengelola men's double itu sendiri, Coach? Kalau tidak ada pertandingan, kita berdua dengan Coach Harry ya melatih. Harry kan head coach-nya, saya asisten coach. Nah, itu kalau dua-duanya sedang di Indonesia, sedang tidak ada pertandingan. Tapi kalau Coach Harry yang tugas ke luar negeri, saya otomatis yang melatih di Jakarta. Begitupun sebaliknya. Kalau saya yang tugas ke luar negeri, Coach Harry yang melatih di Jakarta. Oh begitu, jadi cara bagi tugasnya seperti itu ya. Ya. Mungkin nanti Ko Rudi boleh ditanyakan ke Ko Heri nih, kalau misalkan Coach Aryono kan karena lahir di tahun naga terus suka minum air, apakah
Coach Harry Ip ini suka makan api, makanya jadi Coach Naga Api ini. Oh. Suka main api. Nah, sebenarnya kolaborasi antara Coach Naga Air dan Coach Naga Api ini sekarang sudah membuahkan hasil yang sangat mentereng nih. Kita bisa lihat bahwa di peringkat 6 besar ada 3 ganda putra Indonesia yang nangkring di posisi itu. Di posisi pertama ada Marcus Gideon, lalu kedua ada Hendra Hasan, dan yang keenam ada Fajar dan Rian. Nah, menurut Coach Aryono ini apakah suatu pencapaian yang baik? Apakah Coach Aryono ini sudah puas dengan pencapaian tersebut atau gimana, Coach? Ini memang pencapaian yang baik ya, dan ini saya juga berterima kasih kepada anak-anak. Saya bersama Coach Harry bisa membawa ranking 1, 2, dan 6 ya, dan terima kasih juga kepada anak-anak ya, karena mereka mau berjuang. Tanpa kerjasama yang baik dengan para pemain juga kita mungkin tidak akan bisa sampai seperti ini. Dan untuk puas atau belumnya ya tidak boleh puas ya, jadi kita harus terus berlatih, berusaha terus, jadi mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan yang belum baik. Nah, ke Koar, selain yang 3 pasang itu, kira-kira yang mana lagi nih? Kira-kira ini nih yang bakal muncul nih. Apa intinya ya potensi lah. Kalau saya melihat masih ada di bawah itu yang junior ya, yang baru kemarin juara dunia junior itu Leo dengan Daniel. Ya, di bawahnya masih ada Fikri dengan Bagas dan Reza dengan Sabar. Mudah-mudahan ada yang menggantikan salah satu dari mereka lah. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari men's double ini, regenerasinya sangat baik ya, Coach. Kalau misalkan dilihat dari sektor-sektor lain itu, men's double ini regenerasinya sangat baik. Dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan dan seringkali membawa nama Indonesia di puncak, di podium tertinggi. Nah, menurut Coach Aryono sendiri, apa sih yang menjadi rahasia bahwa men's double ini selalu dalam performa terbaiknya dan selalu bisa menghasilkan pemain-pemain top dunia? Yaitu tadi saya sudah bicara tadi bahwa kita menjaga kekompakan antar pemain dan antar pemain dengan pelatih. Ya, jadi waktu berlatih kadang-kadang yang junior mendapat sparring dari yang senior, jadi mainnya dicampur ya. Tetapi yang junior juga kadang-kadang membantu yang senior untuk bermain misalnya 2 lawan 3, gitu kan. Jadi saling bantulah antara pemain junior dan pemain senior. Jadi dua-duanya dapat hasil yang baik. Dua-duanya saling menguntungkan. Nah, tentang pemain junior nih, ada satu pertanyaan lagi dari Aditya Wahyu tentang pemain junior. Halo Aditya. Halo. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Halo Coach Aryo. Ya, halo. Iya, Coach. Jadi saya ada pertanyaan. Kalau menurut Coach Aryo sendiri, sampai kapan nih Marcus Kevin akan berada di peak performance-nya? Karena kan secara ranking pun Marcus Kevin sudah menjadi pasangan ganda putra yang paling lama duduk di peringkat 1 dunia gitu. Ngalahin pasangan Korea atau kemarin. Dan yang kedua, menurut Coach, jika nanti suatu saat Marcus memilih pensiun duluan nih, karena kan Marcus juga secara usia agak terpaut dengan Kevin. Coach Aryo dan Coach Harry ini udah punya pemain incaran belum sih, baik itu dari non-pelatnas ataupun junior yang mungkin berpotensi untuk menjadi pasangannya Kevin? Karena kan Kevin ini kan bisa dibilang jadi salah satu pemain yang paling disorot sekarang nih, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Agak berat juga pasti untuk menjadi pasangan Kevin kayak gitu. Nah, Coach Aryo dan Coach Harry ini udah punya pemain incaran belum sih kalau nanti suatu saat Marcus pensiun? Oh ya, ini terima kasih, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk mempertahankan Kevin Marcus ya, kalau saya tidak terlalu khawatir. Karena apa? Karena Kevin Marcus ini orangnya tidak mau kalah ya, dan selalu ingin memberikan yang terbaik. Jadi saya ambil contoh waktu mereka juara beberapa kali itu, sebetulnya kondisi mereka itu udah capek. Tapi karena mereka punya
mempunyai keinginan yang keras, kemauan yang keras untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang tertinggi, mereka mau maksa terus. Gitu. Jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan Kevin dan Marcus karena mereka sudah mempunyai jiwa yang tidak mau kalahnya, ya. Jadi kita hanya memompa semangat mereka, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalau Marcus sampai pensiun, ya, tentu kita mempunyai beberapa pemain junior yang sekarang ini sedang digojlok, ya. Ya, tapi tingkat kematangan mereka belum sampai pada tahap yang senior lah. Ya mungkin bisa Daniel, bisa Bagas, kemungkinan karena mereka kan pemain belakang ya. Kevin banyak di depan, banyak yang ngatur bola. Sedangkan mereka mempunyai pukulan yang keras, seperti Daniel contohnya ya. Jadi kita mempersiapkan itu. Tapi perlu dimatangkan dulu. Oke, Coach, terima kasih jawabannya. Ya. Wow. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Coach Aryono. Nah, mengacu lagi kepada kedua ganda andalan kita, peringkat 1 dunia dan peringkat 2 dunia. Nah, untuk dari rekor sendiri kan kebetulan Hendra Ahsan ini kalau lawan teman sendiri, lawan Minions itu kebanyakan masih belum bisa menang. Nah, untuk menurut Coach Aryono sendiri, apakah memang performanya turun atau apakah memang cara atau tipe bermainnya berbeda dengan Minions atau bagaimana? Menurut saya setiap pemain, setiap lawan mempunyai satu lawan dengan lawan yang lain mungkin cocok, ya. Tapi dengan yang pemain yang lain mungkin tidak cocok. Jadi mungkin itu karena cocok-cocokan. Dan lagi kemungkinan Kevin Gideon kan lebih speed powernya lebih bagus ya dibandingin Hendra Ahsan. Jadi kemungkinan Kevin dengan Gideon lebih cocok main dengan Hendra Ahsan gitu. Nah, apakah alasan itu juga yang Nah, apakah alasan itu juga dari tipe permainan yang menyebabkan Kevin dan Marcus yang saat ini seperti yang tadi kita bicarakan itu agak susah saat melawan Endo Watanabe dengan pertahanan mereka yang sangat kokoh. Nah, menurut Coach Aryono sendiri, apa sih yang mempersulit The Minions untuk bisa mengalahkan Endo Yuta, dan apakah Coach Aryono dan Ko Rudi sudah menemukan cara untuk mengalahkan mereka? Memang Endo Yuta mempunyai pertahanan yang sangat kuat ya. Jadi untuk menembus mereka itu sangat sulit sekali, terutama untuk Kevin Gideon ini. Jadi untuk ke depan, kalau saya pikir, jadi Kevin Marcus perlu fokus yang lebih, ekstra fokus, ekstra sabar, ya. Jadi artinya serangannya tidak perlu membabi buta gitu, karena kan akan menguras tenaga Kevin dan Gideon ya. Jadi perlu ekstra fokus, ekstra sabar, begitu. Memang butuh kesabarannya ekstra ya, Coach. Saya lihat di All England kemarin itu juga sangat susah, bahkan smash di depan aja masih bisa dibalikin mereka loh, Coach. Itu gimana sih? Ya. Saya bingung. Betul, makanya kalau kita lebih fokus mungkin dari pengembalian bola kitanya, akurasi bolanya kita akan lebih baik. Nah, ini ada satu pertanyaan yang juga cukup menarik nih dari Andrew lagi tentang shuttlecock. Mungkin bisa ditanyakan langsung, Andrew. Iya, Coach, mau nanya sedikit nih, Coach. Kalau kita lihat seperti di olahraga sebelah nih, Coach, tenis. Tenis itu kan ada lapangannya, ada hard court, ada rumput, ada tanah liat. Nah, cuma kalau di badminton tentu nggak ada, Coach. Tapi kalau di badminton ini, Coach, kalau dari yang saya lihat itu beberapa kali ada pengaruh shuttlecock, Coach. Kadang-kadang saya suka kalau lagi nonton tuh ada yang coach shuttle-nya itu cepat, tapi ada juga yang lambat. Nah, ketika Kevin Gideon bertemu dengan Endo Watanabe yang konteksnya harus kemudian cocknya ini lambat, itu kira-kira mempengaruhi nggak sih, Coach, secara permainan mereka gitu? Atau secara pemain lain deh, pemain Indonesia yang lain, apakah shuttlecock ini cukup berpengaruh gitu
kepada performa mereka di lapangan, Coach? Ya, jadi begini, memang beda antara tenis dengan kok ya, dengan kok. Karena kan kalau tenis bolanya agak berat ya. Kalau kok ini kan ringan, shuttlecock ringan ya. Dan di setiap negara pasti kecepatannya akan lain-lain. Seperti kita kalau main di Eropa. Di Eropa kan udara dingin kadang-kadang. Dingin ya. Kalau dingin otomatis kok lebih berat. Dan angin pun tidak ada karena tidak pakai AC. Kalau kita main di Asia, karena udaranya panas, tropis, otomatis harus pakai AC. Itu otomatis ya, laju bola lebih kencang karena ada angin kan. Nah, tadi kalau Kevin dengan Yuta Watanabe, kalau pakai kok lebih pelan, otomatis mereka lebih senang karena pertahanan mereka kuat. Kita kan main serang. Jadi ya itu tadi perlu ekstra sabar, ekstra fokus. Tapi kalau kok lebih kencang, saya yakin mungkin bisa lebih bisa menghasilkan yang lebih baik. Makanya hasil di World Tour Final dan All England cukup signifikan ya, Coach ya, meskipun sama-sama kalah tapi skornya agak tipis ya, Coach ya. Ya. Betul. Oh, mantap sekali. Nah, Coach Aryono ini kan memang sudah menjadi pelatih men's double sudah lama, lalu juga sudah menjadi pemain juga tadi sudah lama. Ini ada satu badminton lovers terakhir nih yang dari tadi masih belum kebagian pertanyaan. Gabriela, halo Gabriela. Halo Coach. Halo. Ya, halo. Ya, saya mau nanya nih Coach. Menurut Coach, apa momen terbaik yang tidak terlupakan bagi Coach waktu saat menjadi pelatih dan saat waktu menjadi pemain dan sekarang saat menjadi pelatih? Waktu saya jadi pemain maksudnya, yaitu tadi saya dulu pernah menjuarai ganda campuran di China Open ya. Dan waktu itu kebetulan yang dikalahkan adalah juara dunia. Jadi menurut saya itu yang terbaik untuk waktu saya jadi pemain ya. Waktu jadi pelatih, momen yang paling membuat senang adalah waktu Hendra Aksan menjadi juara dunia. Ya, 2015, 2000 terakhir berapa ya? Saya lupa. 2015, 2017 ya. Di Swiss itu. Iya, kalau nggak salah 2017. 2015 kebetulan di Jakarta ya. Waktu itu 2019. 2019 ya. Ya. Ya, waktu itu 2015 kalau tidak salah di Istora ya, di Istora waktu itu waktu pas hari kemerdekaan ya. Iya. Itu berarti momennya sangat itu ya, Coach. Pas sekali ya, Coach. Ya, pas sekali. Jadi itu hadiah buat kemerdekaan Indonesia. Nah, kan tadi momen yang sangat gimana, Ko Rudi? Lanjut. Nah, tadi kan momen yang sangat diingat karena mungkin memoris dan sangat menyenangkan. Kalau untuk momen-momen yang unik, kemarin kan kita juga sempat ngobrol sama Daniel nih, Coach. Jadi dia selama menjadi pemain ada momen unik kayak di lapangan itu ternyata dia tiba-tiba lapar dan nggak bawa makanan nih. Nah, kalau Coach Aryono ada pengalaman unik nggak nih, Coach, selama pelatih dan selama menjadi pemain? Waktu main, saya kebetulan waktu itu kan belum ada belum seperti sekarang ya media sosial ya. Waktu itu saya juga waktu main pernah waktu raket putus, saya ganti raket pernah juga. Cuman karena waktu itu kan tidak tersorot ya, jadi yang tahu ya penonton saat itu aja. Tuh. Kalau yang unik lain lagi waktu sekarang jadi untuk pemain, waktu Kevin dengan Gideon waktu main di Dubai ya, raketnya tuh sempat lepas. Oh iya, ingat Coach, ingat. Itu lucu itu. Gimana ya pendapatnya kan BWF kan rencana kan masih ada rencana lah ya. Setelah Olimpiade ya mereka masih mau berusaha merubah skor lagi ke 11-5. Nah, kalau itu sampai terjadi, nah kira-kira gimana nih menurut pandangan Koar yang ini nih? Terus kalau memang itu harus ada, karena menurut
survei dari research yang saya dapat, itu kalau yang poinnya 11-5, berarti ya hampir 70% yang menang itu yang nyerang terus, penyerang. Kalau yang bertahan, itu lebih sering kalah. Nah, kalau sampai itu terjadi, itu bagaimana pendapat Koar? Kalau sampai terjadi ya, kita bicara bukan Sampai terjadi. masalah itu ya kalau sampai terjadi ya. Ya kalau sampai terjadi, ya kita akan merubah pola latihan kita ya. Dan ini pernah terjadi game 11 ini waktu di uji coba di Taipei ya. Fajar Rian bisa juara di situ ya. Jadi tapi waktu itu latihannya belum langsung drastis dicoba ya. Nah, nanti kalau memang terjadi ya kita otomatis harus merubah pola latihan kita. Tapi kalau menurut Koar gimana? Seru nggak sih kalau yang 11-5 gitu, kalau dibandingin yang sekarang? Opini pribadi ya? Opini pribadi ya. Kemungkinan untuk game-game pertama tuh nggak akan seru karena kan mainnya boleh dibilang tuh cepat-cepat ya, jadi pengen cepat mematikan, jadi pasti 1 pukul 2 pukul mati, 1 pukul 2 pukul mati. Tapi yang seru-serunya itu mungkin di partai ketiga, keempat, kelima, game ketiga, keempat, kelima. Kalau itu terjadi perpanjangan sampai 3, 4, 5 ya. Tapi ya lebih baik sih untuk sekarang ini game rally point sampai 21. Kan Rudi yang nanti itu berjuang bagian luar negeri untuk mempertahankan game 21. Iya, saya masih ingat kok kemarin BWF juga agak ini ya kecewa karena kita dari Asia itu memang kan semua nolak. Nah, saya salah satu kan yang mengemukakan kan kenapa 11-5 itu jangan dulu, karena memang kan BWF waktu itu kan belum pernah coba turnamen yang lebih besar kayak 500, 750 atau 300 dulu. Betul. Nah, itu hati-hati karena kan intinya pun kalaupun jadi harus coba dulu lah, maksudnya gini loh. Feedbacknya dulu, coba dulu berapa turnamen yang 300, 100, 500. Jadi pemain top tahu seperti apa. Kalau kita di vote langsung jadi, ya susah juga. Lagi juga waktu itu kan udah mau Olimpik, ya nggak tidak mungkin. Karena itu semua kan berubah kan, berubah Ya, semua betul. dari Segi strategi, dari itu dia. Ya Betul. akhirnya kan yang kita sih nggak menang ya, karena kan tidak mencapai 2/3. Jadi terus terang tuh intinya tuh 52% lawan 48%. Nah, kita tuh yang 48% yang tidak setuju. Oh, yang Asia 48? Asia sama yang lain ya. Betul. Yang lain setuju. 48, berarti kita kalah. Eropa, Amerika Selatan itu setuju. Nah, kita yang Asia kebanyakan tidak setuju. Dan Afrika. Berarti kita masih kalah suara sekarang, 48 dengan 52. Kalah. Tapi kan untuk mencapai sesuatu hal kan harus 2/3. Itu yang penting. Oh, 2/3 ya. Oh, 2/3 masih ya. Ya kita sih apapun yang terjadi ya harus siap, tapi Rudi berjuang dulu ya. Nah, ini kita udah nggak kerasa udah 50 menit nih. Mungkin Ko Rudi ada yang mau disampaikan lagi? Coba yang lain dulu deh. Ntar saya nimbrung aja. Siap. Oke, kita langsung ke badminton lovers yang berkesempatan menyampaikan apa sih pesan kepada Coach Aryono, baik itu pesan kepada Coach Aryono sendiri maupun ke anak-anak didiknya, dan doa apa yang ingin kalian sampaikan di kesempatan kali ini. Kita bisa ke Andrew Jonathan dulu. Ya, untuk Coach Aryono, semangat terus. Ya. Untuk Indonesia, semoga pandemi ini bisa berakhir, kita bisa nonton Indonesia lagi, dan semoga nanti di akhir tahun kita bisa nonton lagi Indonesia Open di Istora sama-sama. Amin. Ya. Amin. Terima kasih dukungannya. Tetap dukung Indonesia. Tetap doakan kita semua.
Oke, kita beralih ke yang lagi kerja nih, kayaknya udah selesai kerjanya. Aditya, boleh menyampaikan sesuatu? Oke, kalau untuk Coach Aryono sendiri, saya harap Coach bisa terus semangat dan tetap bisa menjaga performance dari tim ganda putra sendiri, khususnya untuk Marcus Kevin, Fajar Rian, dan juga The Daddies ya, karena suka nggak suka sekarang ganda putra ini kan jadi nomor yang paling diandelin. Bukan maksudnya untuk mengkasihkan nomor yang lain, tapi memang ganda putra sekarang ya di setiap turnamen, termasuk mungkin nanti Olimpik tahun depan, bakal jadi tulang punggung Indonesia ya untuk meraih emas gitu. Jadi saya harap Coach bisa terus menjaga kesehatan, menjaga performance dari tim, dan terima kasih juga untuk semua dedikasinya, baik selama menjadi pemain ataupun pelatih. Itu dia. Ya, terima kasih untuk semangatnya, untuk dukungannya, dan tolong doakan, tetap doakan. Luar biasa. Untuk Gabriela, bisa disampaikan lebih panjang juga nggak apa-apa. Ya, halo Coach. Saya cuma Halo. ya semoga Coach terus sehat, sehat selalu, terus bisa membimbing ganda putra agar bisa tetap terus mengharumkan nama Indonesia terlihat di Olimpik tahun depan. Itu saja. Ya, terima kasih dukungannya. Tolong doakan. Amin. Untuk Mbak Lucy nih, badminton lovers yang sudah lama sekali berkecimpung dan mendukung Indonesia nih gimana nih? Halo Coach, Halo. sehat terus dari saya, semangat terus, tetap menjadi panutan untuk MD-MD kita. Dan semoga impian Coach Heri sama Coach R di Olimpiade nanti bisa terjadi All Indonesian Final ya. Untuk Ya, amin. Terima kasih. Jadi tradisi emas untuk MD kita kan bisa kembali lagi ke Indonesia kan terakhir 2008 ya Hendra sama Kido ya. Ya, terima kasih Jadi semoga dukungannya. bisa terjadi. Amin, terima kasih. Kita langsung ke badminton lovers terakhir yang beruntung kali ini, ada Fahmi Adam. Halo Coach, malam Coach. Halo, malam. Ya, semoga doa saya semoga kita diberikan sehat selalu, Coach diberikan kesehatan selalu, dan semoga Coach R bisa menjaga konsistensi kita di ganda putra, dan semoga ganda putra dan semua nomor lah, bukan hanya ganda putra aja, dapat terbang tinggi, dapat menjaga konsistensinya di kancah dunia. Amin. Amin, terima kasih untuk dukungan dan doanya. Amin, amin. Semoga terbang tinggi layaknya julukan Coach Naga Ai dan Naga Api yang selalu terbang tinggi ya. Mungkin dari Kurudi ada yang mau disampaikan? Dan terima kasih waktunya. Memang kita juga ini ya berbangga ya. Untuk jadi pelatih itu memang tidak gampang, apalagi menghadapi ya anak didiknya ya yang kadang-kadang suka apa-apa gitu ya, itu kan saya juga lihat sendiri. Jadi memang kesabaran itu yang Pak Ar bilang itu ya memang salah satu kunci. Makanya di air, mungkin jadi api lah. Nah ini emang statement Korudi tadi menggelitik saya. Emang mungkin anak didik itu agak ada beberapa yang mungkin agak susah dibenerin atau ada yang usil. Nah menurut Coach Sarono sendiri nih terakhir, kira-kira yang paling usil dari men's double itu siapa nih Coach? Yang paling usil, Fajar dengan Kevin. Oh, Fajar sama Kevin. Ya, tapi kita Kenapa bisa, nih, Coach? kita harus bisa ikut dengan mereka. Usil ya kita usil lagi, karena kan ya seperti tadi saya bilang tadi, kita kan di luar teman, ya sebagai kakak, tapi dalam lapangan kita tetap pelatih. Gitu. Oh, Coach Sarono pernah diusilin ya, Coach? Ya? Gimana tuh, Coach? Waduh, sering, biasa diomong-omongin lah. Nah kalau ini, saya baru ingat. Biasa tuh anak-anak. Keluarga sering makanan anak-anak kan ya. Nah, Ya. pasti mereka juga anak bel pasti kepo lah, mau tahu lah. Ini pemain yang mana nih paling jago makannya nih? Paling jago makan ya anak-anak Pratama yang baru-baru naik dari Pratama ke Utama itu. Daniel makanya banyak. Itu benar ya. Kalau yang pemain-pemain yang udah senior-senior ya biasa-biasa makanya lah.
Ya kalau Daniel sih saya ingat waktu kemarin di Toronto ya, kurang makanan ke kamar saya minta makanan. Kalau yang senior makanya tidak seperti yang junior lah. Jaga makan mereka. Itu bahaya kalau ke Hana Marsa bisa lama-lama bisa di blacklist semua. Oke, nah karena waktu kita juga hampir habis, nah tadi Badminton Lovers sudah menyampaikan doa dan pesan yang setidaknya itu merangkum doa dan pesan kami untuk Coach Aryono, untuk Men's Double, dan untuk bulu tangkis Indonesia secara keseluruhan. Nah, dari Coach Aryono sendiri, apakah ada pesan khusus untuk Badminton Lovers yang sudah hadir di Zoom ini, atau mungkin in general Badminton Lovers yang nanti akan menonton acara ini? Silakan, Coach. Ya, pertama terima kasih untuk meluangkan waktu sudah berbincang dengan saya. Terima kasih untuk waktunya. Dan yang paling penting itu terima kasih karena tanpa BL kita pun jadi kurang seru ya badminton ya. Jadi terima kasih, tetap dukung badminton Indonesia, tetap dukung ganda putra, dan tolong doakan supaya kita berhasil di pertandingan-pertandingan dan Olimpiade khususnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Semoga Men's Double nantinya berhasil membawa medali emas dan medali perak. Amin. Amin. Nah, tidak terasa nih waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Badminton Lovers semua yang sudah menonton acara ini dan yang sudah hadir di sini, baik yang hadir yang sekarang maupun yang nanti akan menonton. Tentu akan ada episode-episode selanjutnya dan akan ada guest-guest lainnya yang lebih seru, yang nggak kalah serunya dengan episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya sebagai moderator, Minke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga Ko Rudi dan 6 Badminton Lovers yang ada di sini, dan Coach Aryono yang sudah memberikan waktunya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, bye. Jangan lupa ikutin keseruan konten-konten di Badminton TV. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Gue Gavin. See you later.